ada zodiak Gemini yang ada di Serang, Banten. Seorang wanita berumur 38 tahun yang sedang terkena penyakit diabetes di bagian kakinya. Tapi ternyata penyakit itu adalah penyakit kiriman dari teman dekatnya sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Serang, Banten. Okay. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di Serang, Banten. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 38 tahun yang sedang terkena penyakit diabetes di bagian kakinya. Tapi ternyata penyakit itu adalah penyakit kiriman dari teman dekatnya sendiri. Walah kira. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang Gemini berumur 38 tahun yang mempunyai penyakit diabetes akut yang di kaki sebelah kanannya membusuk karena diponis oleh dokter penyakit diabetes akut yang akan diamputasi. Ya, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Diponis 2 minggu atau 2 bulan lagi akan diamputasi. Ya, dia sudah mulai sholat tobat, tahajud, dan dia juga sudah ikhlas kalau apa itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Tapi
Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengirim saya untuk membersihkan semua penyakit astral yang dikirim oleh teman baiknya sendiri. Sampai saat ini, si Gemini tidak tahu pelakunya siapa. Dan akhirnya, saya masuk dimensi mimpinya dan melakukan rogo sukmo. Ya, wanita berumur 38 tahun mempunyai usaha seblak. Oh, Ya, jualan seblak. mempunyai usaha seblak dan juga bakso di satu tempat yang mana sudah berdiri hampir 8 tahun. Dia merintis dari nol sampai saat ini bisa mempunyai rumah, bisa mempunyai cabang, dan bisa mempunyai segalanya sampai saat ini. Karena kerja keras. Betul. Ya, tapi salahnya si Gemini ini selalu menceritakan rencana keberhasilan dan juga kerja keuntungannya selama ini kepada sahabatnya sendiri, sedangkan sahabatnya hanya bekerja di kantor yang hanya gajinya 3.500.000. Itulah timbul iri sirik dengki. Nah, itu Dan akhirnya di 6 bulan yang lalu mereka selek gara-gara si temannya ini ingin meminjam uang modal 20 juta untuk membuka usaha juga. Tapi bukannya tidak dipinjamkan, karena sudah berkali-kali dipinjamkan tidak dibayar. Ya, sehingga yang 20 juta ini dia bilang mohon maaf kalau 20 juta kebesaran untuk saya meminjamkan. Saya ikhlas yang kemarin-kemarin buat kamu saja. Dari situlah dia murka. Sombong cari ini. Ya, sombong. Cuma 20 juta saja dengan teman sendiri tidak membantu. Padahal teman akrabnya ini tidak pernah berkontribusi dalam usahanya. Nah, kui. Hanya datang dan datang pun selalu minta gratisan. Nah, kui. Dengan karyawan-karyawan si Gemini. Si Gemini. Dan si Gemini merasa ya sudahlah. Dan sering membawa teman-teman kantornya lainnya gratis. Kurang ajar. Tapi namanya teman yang awalnya dari susah, melihat temannya maju, dia iri, sirik, dengki. Ada macam banyak sayang. Banyak pirek. Sehingga mereka tidak terima dengan keberhasilan temannya. Betul. Temannya sudah naik ke puncak, dia masih di situ-situ saja. Kenapa? Ya itu tadi. Karena hatimu busuk sayang. Kui, dengerin. Kamu tidak pernah melihat betapa perjuangannya si temanmu ini Gemini dari subuh sampai subuh lagi pernah dia tidak tidur. Kui. Dan pada saat membangun usaha itu tidak ada pernah sedikit pun uang dari temannya yang membantu. Dia menjual dari nol. Tuh. Kui, Ya. gigihnya. Dan sampai 8 tahun ini kamu hanya melihat suksesnya. saja. Kamu tidak melihat proses di dalam situ. Nah, perjuangan Kenapa? Si Gemini menceritakan kepada kamu itu semuanya. supaya termotivasi. Semoga supaya termotivasi, kamu bangkit, mengajak untuk mengangkat kamu, menggandeng gitu. kamu, Iya. tapi tidak. Kamu terkesannya si Gemini ini pamer dengan kamu. Karena apa? Ya artinya busuk. Kalau orang bijak pasti akan mengambil intisari yang sangat baik dari temannya. Itu dah. Ya. Orang nggak bijak dinasihatin musuhi. Dan akhirnya saya masuk dimensi untuk merogosuk pada saat itu. Si Gemini sedang bermimpi. Berjalan di semak-semak rumput-rumput kering. Oh, jeng. Seperti lalang-lalang tapi rumput-rumput kering. Oh, jeng. Ya. Padang. Ya, berjalan padang sendirian. rumput kering. Anak duanya dan suaminya sudah berjalan duluan. Dia di belakang. Dan tiba-tiba dia memijak seekor ular hitam yang bersembunyi di dalam rumput lalang-lalang itu. Dipijak dia berasa Jeng. lembek. Dia menghindar, dipatok oleh ular itu. Dipatok oleh ular itu kakinya. Dia teriak-teriak, suaminya dan anak-anaknya tidak mendengar. Terjatuh. Ya, akhirnya saya datang dan saya ambil ular itu dan saya lilit di daun-daun kering dan saya bakar di depan si Gemini.
Setelah ular itu terbakar dengan api, ular itu berwujud temannya. Dan saya bersihkan bekas bisa ular hitam itu. Dan temannya berwujud temannya. Dia memanggil temannya, "Oh, kamu di sini?" Dan saya bilang, "Itulah wujud manusia berhati iblis. Yang iri, sirik, dengki dengan keberhasilan. Inilah orangnya. Yang tidak suka dengan kehidupan. Dan dia memilih untuk membusukkan kakimu supaya kamu tidak bisa beraktivitas dan supaya kamu rumah tangganya hancur. Ini orangnya. Yang selama ini kau bantu. Yang selama ini kau anggap teman. Ternyata iblis. Ini orangnya. Lalu dia bilang dengan saya, bukan satu kali ini saja Ki Macan saya digigit ular hitam. Bahkan saya dililit. Bahkan saya pernah dimakan oleh ular hitam. Dan awal dari penyakit ini datang adalah mimpi digigit ular hitam di tempat kaki yang sama. Nah, Ya, sekarang kau berdiri. Tidak bisa berdiri Ki Macan, sakit berdiri. Ditahan, akhirnya dia berdiri, berhadapan berdua. Ya, dan akhirnya saya buka hati dari si pelaku, temannya si Gemini. Silakan komunikasi. Kenapa bisa melakukan seperti ini? Akhirnya si Gemini bertanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Saya tidak suka dengan keberhasilanmu. Saya tidak suka dengan kerukunan rumah tanggamu. Saya tidak suka dengan usahamu dan pencapaianmu saat ini. Kita dari orang sama-sama susah. Kenapa kau duluan bisa bangkit? Dan kemarin saya pinjam uang 20 juta untuk usaha. Kenapa kamu tidak membantu saya? Akhirnya dia bilang, oh, jadi ini semuanya yang kamu lakukan. Dan kamu rela untuk menjatuhkan saya. Bukannya saya tidak mau memberikan uang 20 juta. Sudah banyak sekali saya berkorban untukmu. Dan sampai saat ini pun saya tetap baik padamu. Walaupun saya tahu pelakunya adalah kamu. Saya tetap akan memaafkan. Ya. Dan semoga maaf saya ini bisa menyembuhkan kaki saya. Dan bisa menyadarkan dirimu. Kata si Gemini. Sangat bijak. Karena apa? Banyak pengalaman-pengalaman yang dia pelajarin di pintu misteri. Dia masih beruntung, masih mempunyai kaki yang terkena diabetes. Ada di luar sana Ki Macan. Orang yang punya diabetes, dia sudah tidak punya harta sama sekali. Tapi saya bersyukur sekali masih mempunyai harta. Bisa harta itu saya jual untuk pengobatan kaki saya. Lalu si temannya ini bilang, saya tidak akan pernah gentar untuk menjatuhkan kamu sampai mati. Dan dari situ saya putus kata-kata itu. Ya, jangan sampai kata-kata itu kembali padamu dan berlaku padamu. Saya tidak pernah takut. Baiklah, apa yang kau tanam itu yang kau tuai nantinya. Setelah itu saya habiskan, hilangkan. Ya. Saya fokus untuk mengobati Gemini. Ya itu tadi. Dia selalu mendengar apa yang saya katakan di sini. Bahkan pada saat kata-kata saya membingungkan, dia selalu mengulang-ulang untuk mengetahui makna dari kata-kata saya. Satu yang dia ingat, Ki Macan, saya selalu mengingat kata-kata Ki Macan. Manusia harus 3 yang harus ditutupi. Yang pertama adalah aib. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah ibadah. Orang lain tidak perlu tahu. Yang hanya tahu saya hanya Tuhan. Ya. Dan akhirnya setelah dia berkata seperti itu, saya mengecek vision kebenaran. Apa benar kata-katanya? Ya. Aib keluarga, aib suami, aib anak, pintar menyimpannya. disimpan semuanya. Dari aib-aib itu dia belajar untuk memperbaiki diri. Introspeksi, memperbaiki. Ya. Aib usaha. Okay. Aib usaha itu seperti apa misalnya? Karyawan kurang Ya, ajar. karyawan yang tidak jujur, karyawan Korupsi. yang tidak tahu diri, ditutupinya semuanya. Tidak semua pengusaha bisa menutupin itu semuanya.
Dan kedua, sedekahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sedekahnya luar biasa. Lebih besar dari ibadahnya. Wah. Dan ibadahnya pun orang lain tidak pernah tahu. Dan dia tidak pernah membenarkan dirinya sendiri. Ada ya, orang di luar sana baru ibadah 5 waktu, baru ibadah puasa Senin Kamis, tapi membuat dirinya paling suci, paling benar, paling berarti. Tapi ini tidak. Betul. Banyak sekali. Banyak. Ya, dari situ saya lihat. Ya Tuhan, kalau ini memang sudah jalannya untuk saya menyembuhkan kakinya tanpa diamputasi, Betul. saya akan bantu Tuhan atas izin-Mu. Dan akhirnya saya bilang dengan segini, baringlah, bacakan Yasin ya dalam hatimu. Ini Yasin, sambil kau baca. Saya kasih Al-Quran kecil untuk dia sambil baca. Ini Yasin, bacalah sampai Yasin itu selesai. Lukamu akan saya tarik energi negatifnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kering dan lukamu akan sembuh. Tapi masih ada bekas sisa dari luka zaman dahulu. Tidak semulus yang kemarin. Bagaimana? Tidak apa-apa Kimacan. Yang penting saya bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Amin. Ya. Dia mulai Bismillahirrahmanirrahim, dia ngaji. Semakin besarlah energi saya untuk membersihkan energi negatif dari astral tersebut. Saya mulai pegang lukanya, saya halus lukanya ke atas 7 kali, ke bawah 7 kali. Dan akhir dari Yasinnya saya gigit seperti ular menggigit, tapi ini bedanya saya menggigit. Saya sedot racun yang ada di kaki yang dibilang diabetes itu. Setelah surat Yasinnya habis, saya lepas dan saya hembuskan kepada teman yang tidak bertanggung jawab dan kepada dukun negatif yang hanya mengandalkan uang 5.500.000 dia bisa membuat seseorang seperti itu. Dukun negatif 5.500.000 untuk menjatuhkan orang itu. Dan silakan untuk dukun-dukun negatif yang melakukan seperti itu, 5.500.000 yang kau dapat, kau akan mengeluarkan 55 juta di rumah sakit. Yes. Dan untuk si pelaku, temannya si Gemini yang iri sirik dengki itu, 5.500.000 akan tergantikan dengan penyakit diawalin oleh gigitan nyamuk. Siap rasakan. Bukan maksud hati saya untuk membalas dendam di sini, tapi memberikan pelajaran. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Jadi kamu dan dukun negatif itu bisa merasakan betapa sakitnya seseorang kalau dibuat orang lain seperti itu. Tapi hebatnya si Gemini, dia langsung bersyukur. Walaupun saya sakit, walaupun saya mau diamputasi, tapi saya masih ada uang untuk bisa mengobati. Banyak di luar sana Kimacan orang-orang yang sakit tapi tidak punya uang. Betul. Ya. Itulah alasan Tuhan untuk mengirim saya untuk membantu saudara kita yang Gemini ini. Masya Allah. Ya. Dan semoga dalam waktu dekat ini banyak mukjizat-mukjizat yang didapat oleh si Gemini. Karena sejatinya orang-orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Amin ya Allah. Orang-orang jahat akan diperkumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Jadi manusia mempunyai akal dan pikiran yang sangat luar biasa dari makhluk-makhluk lainnya. Tapi dia harus mempunyai pilihan yang tepat. Karena pilihan adalah penentuan untuk masa depanmu di kemudian hari. Jangan salah pilih ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari si Gemini, Serang, Banten. Berhati-hatilah kalian kepada orang-orang terdekat yang menurut kalian orang kepercayaan, orang yang berteman lama, dan orang yang selama ini didampingin kalian. Ingat, setan
iblis itu bisa berwujud apa saja dan bisa memasukin orang-orang terdekat Betul. yang mempunyai hati iri, sirik, dengki. Betul. Ya, hati-hati. Jadi, kalau kalian mempunyai pencapaian dalam suatu usaha, simpan sendiri. Simpan sendiri. Kalau kalian mempunyai rezeki yang berlebih, simpan sendiri ceritanya. Karena mereka tidak perlu mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Mereka tidak perlu mendengarkan. Cukup kalian mengadu kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan telah memberikan kesehatan, telah memberikan rezeki yang berlimpah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kalian setiap hari. Ya Allah. Itu dia. Karena Tuhan telah menyiapkan waktu untuk kalian bisa curhat. Jangan curhat sama manusia, karena manusia bisa berubah. Berubah. Betul ya Ki. Nah, ini sebuah cerita Rogo Sukmo untuk kakak yang Gemini di Serang Banten. Ini penonton Pintu Misterinya sudah lama nih Ki? Sudah lama, ini udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun ya Ki. Alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan Ki Macan ya Ki ya. Namun ini tadi loh ya Rek ya, manusia itu selalu berubah-ubah ya. Makanya kenapa itu tadi yang dinasihatkan sama Ki Macan, kita harus lebih berhati-hati pada orang terdekat. Sama saudara dekat aja bisa sirik dan dengki, apalagi dengan orang yang lain ya Ki ya. Jadi kakak-kakak semuanya, lebih baik kebahagiaan, kesedihan itu tidak perlu diumbar ya. Karena kalau kita terlalu banyak mengumbar kebahagiaan, sedangkan orang yang kita anggap baik itu tidak bahagia, atau orang yang dekat yang kita anggap paling dekat ternyata dia mengalami kesulitan, kesusahan, itu akan menimbulkan rasa iri, sirik dan dengki ya. Mungkin pertamanya tidak ada sirik, iri ataupun dengki, namun melihat kalian terus naik, itu akan menjadikan si orang itu tadi akan menjadi lebih sirik gitu loh ya. Jadi lebih baik apapun itu dinikmatin saja sendiri ya. Alhamdulillah untuk Serang Banten, kakak si Gemininya, semoga dengan apa yang sudah dilakukan sama Ki Macan, ini semuanya karena ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini semua pun juga berkat ketulusan dari si kakaknya, kebaikan dari kakaknya, doa-doa dan ibadahnya, sehingga Tuhan Yang Maha Esa mengirim Ki Macan untuk membantu. Baik, nanti setelah ini Mas Joy menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak kaya mendadak di akhir Februari 2024. Iya, sebelum saya melanjutkan penerawang saya lebih dalam lagi seperti biasa, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ya, ingat investasi jangka panjang untuk manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja. Sudah pasti bisa mencari rezeki, berkumpul dengan keluarga. Ya. Jangan pernah lupakan kalau berdoa, yang pertama itu kesehatan. Kalau kalian tidak sehat, walaupun di depan mata ada rezeki 1 miliar, 2 miliar, tapi kalau tidak sehat, itu tidak akan berguna. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang kepada saudara-saudaraku di luar sana, apalagi kalian sebagai tulang punggung keluarga, atau kalian mempunyai orang tua yang kalian sayangi atau pasangan, ya, jagalah mereka dengan kesehatan. Inilah, ya, ini botol minum infus biokristal spiritual, ya, rahasia kesehatan saya selama ini, rahasia awet muda, ketenangan hati dan pikiran, dan cara saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Karena energi negatif itu ada 2, dia di luar dan dia di dalam. Ya, jadi khusus untuk botol minum kesehatan ini untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Ya, menghancurkan jin-jin yang mempengaruhi lambung, hati dan pikiran. Ya, botol minum infus biokristal spiritual satu-satunya yang ada di Indonesia. Ya, di tempat lain tidak ada. Karena botol minum infus kesehatan ini, ya, mempunyai khasiat yang sangat luar biasa, yaitu ada batu kristal di dalam botol minum kesehatan ini, dan botolnya kaca. Ya, saya hanya ingin memerlukan persyaratan nama lengkap dan tanggal lahir. Buat apa itu Ki Macan? Ya, buat menstabilkan dengan batu kristal. Ya, sehingga nama kamu dan tanggal lahir kamu itu bisa dikendalikan, sehingga emosi
medan energi yang tidak stabil bisa stabil. Ya. Batu kristal ini juga bisa men-scanning air yang ada di dalam botol minum ini. Ya, bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Banyak sekali yang saya dapatkan, yang saya dengar dari jurid-jurid saya, ya. Banyak sekali orang-orang yang merasakan sudah mulai enak tidur, bangun tidur badannya enak, seger. Ya. Kalau mulai was-was, ada yang was-was 2 hari dia akan ditagih hutang ceritanya. Oh, nje. Panik, uang belum ada untuk dikumpulkan. Dia minum dan apa hasil? Walaupun uangnya belum ada di depan mata, dia bisa menghadapi dengan tenang. Dan akhirnya berawal dari pemikiran yang tenang, hati yang tenang, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan kita. Betul. Gila ya. Nih, botol infus biokristal spiritual maharnipun Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Beli sekali pakai seumur hidup, asal ojo mbok pecah no ayo rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu. Jadi, sebelum kalian minum, wajib sekali didoakan. Bermohon kepada Tuhan, ya. Sehingga doa-doa terbaik kalian bisa masuk di dalam tubuh kalian. Didoakan, setelah itu kalian akan bisa merasakan rasa air yang telah kalian doakan sendiri. Kan biasakan selama ini kalian minta doa kepada tokoh-tokoh ya seperti itu untuk doain Mbak, doain Pak, doain ini. Sekarang kalian bisa membuat obat sendiri dengan menggunakan botol minum kesehatan ini dengan doa-doa terbaik kalian, ya. Dan tidak ada yang celup-celup tangan. Nggak ada. Doa. Kata dia ya. Saudara, tak terlihat yang berada di botol kristal di batunya ini pun juga bukan sembarangan. Itu semua sudah terpilih ya Ki ya. Betul. Kemudian parfum aura ini pun parfum Sanjagat atau parfum aura. Di sini saya ingin menggunakan yang warna biru, Mas Jawi. Biru ngoten nggih. Ibu Riki langit samudra ya. Parfum Sanjagat atau parfum aura ini berfungsi untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh dan membuka kembali aura positif di dalam tubuh. Ingat, parfum aura ini ya bisa mendeteksi orang-orang yang busuk hati kepada kalian. Mereka akan tersingkir sendirinya. Begitu juga bisa mendeteksi energi negatif, emosional, mood-mutan, itu bisa terdeteksi. Ngoten iki ya. Nah, nama juga parfum aura selain untuk mendeteksi, melindungi, memancarkan juga aura terbaik kita ya. Doa terbaik. Di dalamnya ada akar pohon beringin ya, yang mana saya tugaskan juri saya untuk bisa mendampingi kalian. Betul sekali. Ya, nanti untuk akar pohon beringinnya jika parfum sajakannya sudah habis, jangan lupa disimpan di dompet atau tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Iki bestseller juga ini rek, banyu mustika kinyis-kinyis Mas Jawir ya. Tetangga sebelah banyak yang niru ini seora popo, mungkin dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Tidak masalah. Pintu misteri harga Rp150.000 belum termasuk ongkir ya. Karena ini banyu mustika tidak sembarangan. Orang yang order ini di admin 1, admin 2 pun juga harus lolos seleksi. Kalau nggak lolos seleksi, sorry ye. Sorry ye. Oke ya, doa terlebih dahulu. Banyu mustika bagus sekali untuk kalian melakukan aktivitas ya, bekerja, bertemu klien, bertemu pacar ya. Jadi banyu mustika ini bisa digunakan sebelum make up bisa. Tidak make up juga bisa ya. Itu mengencangkan dan membuka aura pesona di wajah kalian. Betul sekali, dan bisa menimbulkan kepercayaan diri rek ya. Ya, ini dia ya. Media terhebat saya. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Apa ini Ki Macan? Ini minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya. Biasanya kalau kalian mengalami rezekinya seret, susah sekali, sudah di depan mata Ki Macan, orang gagal, cancel, tidak jadi beli. Nah, inilah minyak gandala. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri sirik dengki dengan keberhasilanmu, iri sirik dengki dengan rezekimu, sehingga mereka ingin menjatuhkan kalian dengan cara menghambat rezekimu dan juga memacetkan rezekimu, sehingga mereka bahagia kalau mereka satu level dengan kalian di bawah ya. Tapi jangan khawatir untuk saudara-saudaraku ya. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Saya akan selalu mengeluarkan penawar-penawar terbaru
Ya, penarik rezeki, minyak penarik rezeki. Ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi minyak penarik rezeki adalah membantu untuk melancarkan rezeki kalian yang selama ini terhambat dari orang lain dengan menggunakan mistik. Ya, banyak sekali di luar sana. Ya, Kimacan saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, ibadah, yaitu tadi. Ya, lengkapi dengan minyak penarik rezeki ini. Ya, gunakan setiap hari. Konsisten gunakan. Jangan hari ini digunakan, seminggu baru digunakan lagi. Konsisten habiskan satu botol ini. Betul. Ya, tapi Pakai kalau terus. misalnya keuangan kalian sudah lancar, sudah mulai banyak pendapatan, ingat jangan boros, menabung, jangan poya-poya, jangan gila-gila shopping, jangan gila-gila party, ya. Nabung. Biarkan Tuhan masih percaya dengan rezeki yang diberikan kepada kalian. Dengan apa? Dengan mendapatkan rezeki berkah, kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian setiap hari, bisa membantu keluarga dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda untuk kalian nantinya. Gitu ya. Minyak penarik rezeki atau minyak gandala. Saya buat dari ari-ari menjangan. Ya, ari-ari menjangan. Tuh. Nah, ini untuk cara pakainya minyak gandala Mas Cawir kasih contoh ya Rek yo. Ini modelnya oles stick ya. Nah, ini oleskan di kedua belakang telinga kalian, kemudian diuratnya di kalian Rek yo, sing bener yo. Kemudian ambil sisanya, taruh di bagian ulu hati. Selanjutnya wajib dan harus berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kalian masing-masing. Ya. Oke, Ya. Ini apa? Bisa dibacakan lagi? Zodiak kaya mendadak di akhir Februari 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan kaya mendadak di akhir bulan Februari di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan Raya, aja lemas-lemas aja. Ya, Itu semangat. kembali saya akan berkolaborasi antara kartu oracle dengan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Februari. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan saya prediksi mereka akan kaya raya di ujung akhir bulan Februari. Kaya raya, kaya mendadak di akhir Februari 2024 ya. Khususkan untuk zodiak yang bekerja keras ya. Yo iya, kudu. Kalau cuman bangun pagi, makan tidur, bangun pagi, makan tidur, terus kaya rayanya di mana? Ya, kecuali dia jual ginjal. Nah, aku ya. Ya, ini dikhususkan untuk zodiak yang bekerja keras, semangat, mempunyai optimis yang sangat tinggi, besar. dan Tuhan memberikan. Wah, aku harus semangat Wow. kerja. Di sini kartu oracle saya hati. Mereka selalu menggunakan perasaan. Mereka selalu mempunyai rasa hibah. Mereka selalu mempunyai rasa bersabar. Waduh, punya Ya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hadiah besar dari Tuhan untuk menjadi kaya raya. Kok secepat itu Kimacan kaya raya? Yes. Ingat, Tuhan bisa memutar telapak tangan, ya. gampang menaikkan. Gampang sekali mengangkat derajat seorang. Tapi kalau seorang tersebut tidak bisa mengendalikan pada saat di atas, dia akan jatuh. Di sini ada angka 5. Jadi akan saya prediksi ada 5 zodiak yang akan kaya mendadak di akhir bulan Februari di tahun 2024. Waduh. Semoga Ada 5 zodiak. ada zodiak kalian. Kalau ada zodiak kalian, ditambah semangatnya, ditambah kerjanya. Kalau kalian sudah bekerja lama di salah satu tempat, terus gaji kalian itu aja, introspeksi, jangan salahkan orang lain.
introspeksi, apakah kalian bekerjanya flat begitu-begitu saja. Apakah sudah yang terbaik bekerjanya? Ya, harus kerja keras ya. Zodiak Taurus. Taurus. Pertama Taurus kira. Nah, Zodiak Aquarius. Aquarius yang nomor kali. Nonton, monggo. Zodiak Aries. Aries kurang 2. Zodiak Pisces. Wih, awak dari Mas Jawri naik tahun ini. Pisces kurang 1 yang terakhir nopo niki. Zodiak Sagittarius. Wih, Sagittarius. Selamat loh yo 5 zodiak niki nggih. Ya, 5 zodiak tersebut ya bukan hanya sembarang saya mengambil, karena mereka mempunyai energi terbesar dari 12 zodiak tersebut ya. Mereka mempunyai elemen api yang mana artinya membara, optimisnya sangat besar sekali, keyakinannya untuk menjadi kaya raya akan terwujud. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal Ya, alamin. kita lihat bagaimana cara Tuhan dan alam semesta untuk membantu mereka menjadi kaya raya di akhir bulan Februari. Asalkan orang-orang yang sudah lolos seleksi dari alam semesta, jangan lupa diri pada saat kalian naik. Coba untuk menjadi pribadi yang sama. Seperti Yang pada sebelumnya. saat kalian biasa saja, pribadinya bagus nih, ya. Pas pada saat kalian melunjak, pribadi kalian tetap segitu. Betul. Ya, karena uang itu bisa merubah sifat asli, karakter dan nada tinggi suara. Itu loh Rek ya. Tadi hati-hati ya kalau diuji dengan materi. Seremoni, doa. Ya, ini yang saya lihat dan yang saya rasakan untuk kalian yang bekerja freelance, bekerja lepas, serabutan, ya. Jangan khawatir. Di akhir bulan Februari banyak celah untuk kalian mendapatkan job, bookingan padat. Alhamdulillah. Ya, dan juga kalian dapat kontrakan, apa ya? Oh, dikontrak Di suatu kontrak, ya. untuk mengisi tetap gitu Betul. Dan juga banyak mendapatkan proyek. Walah. Ya. Banyak orang yang ingin bekerja sama dengan kamu. Itulah caranya Tuhan untuk mengangkat kamu menjadi kaya raya. Gitu ya. Jadi banyak konsep yang Tuhan berikan untuk kalian yang bekerja freelance atau bekerja serabutan. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan yang freelance serabutan bisa kaya raya. Makanya kerja sing bagus. Ya, Semangat, bunga lotus, bunga keberuntungan ini dikhususkan untuk kalian yang mempunyai usaha kecil, sedang dan besar. Ya, ini berhak kalian mendapatkan kaya raya. Karena apa? Kesabaran, ketekunan, keuletan, dan semangat yang sangat besar, sehingga Tuhan memberikan reward atau hadiah bagi orang-orang yang mempunyai mental baja. Ya, yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, kalian akan mendapatkan orderan yang begitu banyak dengan orang-orang yang baru. Wes, gitu loh. Sampai-sampai kalian akan merasakan ini benar orang apa tidak ya? Gitu ya, sampai ini benar orang apa tidak ya? Perasaan baru kenal atau baru merasakan kok dia ordernya banyak ya. Gitu. Sampai kalian merasakan seperti itu. Jadi customer baru itu akan berdatangan, dan customer lama kangen dengan usahamu. Dan mereka juga berdatangan kembali. Dan dari mulut ke mulut lagi. Betul. Orderan, pesanan, omset akan menaik. Alhamdulillah. Ingat, pada saat omset menaik, bagaimana kalian bisa memutarkannya? Saya yakin sekali kalau usaha-usaha seperti ini, tidak usah diajarkan, dia mempunyai konsep sendiri dalam hidup usahanya. Betul sekali. Ya, semangat untuk yang mempunyai usaha. Banyak hal penting yang akan kamu dapatkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Rek ya, yang wirausaha ya. Yang bekerja di suatu tempat, Onji. ya, akan diangkat menjadi orang kepercayaan. Wis. Akan diangkat sebagai leader. Pengangkatan karir, kenaikan gaji, dan juga yang saya lihat di sini banyak tunjangan-tunjangan yang kalian dapatkan nantinya, dan juga tempat usaha itu, tempat perusahaan itu, pekerjaan itu akan memberikan seperti inventaris untuk orang-orang yang selama ini semangat dan mengabdi dan bisa menghasilkan uang banyak di perusahaan tersebut. Nah, makanya semangat Ya. kerja.
Banyak hal yang bisa membuat kalian menjadi kaya raya. Betul. Apalagi kalau kalian dipercaya untuk menjadi orang kepercayaan dalam satu perusahaan atau dalam suatu pekerjaan. Betul. Banyak sekali dari bos memberikan uang cuma-cuma karena apa? Semangatmu, Betul, semangatmu. semangat, jujurmu, kerja kerasmu. Mereka itu tidak tutup mata. Jadi untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sudah lama tidak naik-naik gaji saya, introspeksi ya. Kenapa? Jangan pernah salahkan bos. Tapi introspeksi, apakah kerjaan saya Sudah totalitas. cuman datang masuk kerja absen pulang tanpa mendobrak ide, tanpa Tidak loyal sama perusahaan. Betul, loyal, waktu itu minimal. Betul. Ya, jangan masuknya telat, pulangnya mau cepat. Itu sedangkan minta gaji yang besar. Tidak. Tapi di 5 zodiak ini mereka benar-benar loyal. Mereka benar-benar kerja yang ikhlas. Mereka benar-benar bersyukur dengan pekerjaan yang ada. Hebat. Ngoten ya Ki yo. Bos pasti memperhitungkan kalau kalian loyal pada perusahaan, Rek. Ya. Tapi yang ikhlas loyalnya ya. Lanjut apa malih nih Ki? Ya. Ya, di sini yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa nggak Ki Macan untuk jadi kaya raya? Bisa. Lakukan apa saja yang di depanmu, menurutmu pekerjaan, ringan tangan. Bantu orang-orang yang terdekat, yang mempunyai usaha. Tawarkan dirimu. Betul. Untuk membantu. Jangan mikirin gaji dulu. Karena hal-hal seperti itu, orang akan melihat keikhlasanmu dalam bekerja. Kuwi Rek, penting banget Ya. ikhlas. Terus untuk melamar lowongan pekerjaan, ya, jangan lihat wah saya S1, saya S2, masa saya kerja kayak gini. Lakukan, karena setiap rezeki yang Tuhan berikan itu tidak tergantung dari itu. Betul. Mereka yang dilihat zaman sekarang ini bukan ijazah, tapi skill, cara bekerja dan mental. Jadi kalian masih bisa mempunyai kesempatan untuk kaya raya apabila kalian ringan tangan dan tunjukkan dulu kualitas kemampuan kalian. Tunjukkan saja dulu kualitas kemampuan kalian, Rek. Ya, ini yang pengangguran ya. Biasanya, wah kamu sebenarnya takdirnya suksesnya atau kaya rayanya berawal dari kamu membantuin temanmu nih jual keripik. Nah, akhirnya bisa Tapi tiba-tiba, alah saya kerja sekolah tinggi-tinggi masa saya jual kerupuk, makanya itu tidak jadi. Maksud saya jalanin aja dulu, ayo saya bantu. Dapat ilmu di situ. Betul. Siapa tahu pengusaha ekspor keripik ya Ki ya. Itu maksudnya ya. Ringan tangan dan jangan pernah gengsi. Betul. Ojo gengsi nggih. Aktivasi. Ya, artinya untuk ibu-ibu rumah tangga di sini juga bisa kaya. Keluarkan ide-idemu. Kalau suka masak, buat ala-ala menu makanan. Oh iya, di foto-foto. Foto-foto, taruh di sosial media atau di tempat WhatsApp, apa namanya? History WhatsApp. History WhatsApp. Nah, coba aja sedikit-sedikit 3 menu, 4 menu. Itu awal dari kaya raya. Kaya rayamu. Ya, jangan memandang, aduh untungnya cuma sini, cuma ribetnya aja yang banyak. Jangan seperti itu. Betul. Coba ikhlas, kerjanya ikhlas. Ya, kalau tidak laku ya buat makan sendiri sampai malam. Betul. Itu ya, banyak celah. Jangan mengharapkan uang dari bulanan suami. Oh iya, Kalian tidak akan pernah bisa untuk beli emas nanti, beli baju bagus, bibir merah-merah. Tidak bisa. Ya, jadi harus ide kreatif keluarkan, manfaatkan itu semuanya. Gitu ya Ki ya. Ibu rumah tangga, ayo ide kreatif keluarkan, posting-posting di media sosial. Wah, ini yang terakhir, yang jomblo. Bisa juga ya Ki Macan ya, kaya raya di akhir bulan Februari. Bisa saya. Ya. Kamu akan dipertemukan pasangan yang ingin mendekatkan diri kepadamu, yang akan mengambil hatimu, ya, dengan berpura-pura miskin dia. Oh, Apa kira-kira namanya? Low profile. low profile Ya. penampilan low profile. Tapi hati-hati pada saat low profile kayak itu, kalau misalnya orang datang, jangan cari kamu nggak ada uangnya ini, jangan. Ya, sama saja. Makanya saya selalu bilang hargain semua orang. Betul. Ya. Karena orang-orang yang dilihatnya ini karena kamu apa?
Kalau kamu tidak cantik, yang penting kamu pintar, wawasan yang luas, Betul, dan menghargai. nyambung pada saat komunikasi. Betul. Ini sudah, maaf ya, ini sudah tidak menarik. Kamu sombong, kamu jutek, kamu ngeremehin, ya. Terus berharap mendapat pasangan yang baik. Tidak, sayang. Bercerminlah dulu. Walau kita tidak ganteng, walau kita tidak cantik, tapi kalau kita ramah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya, senyum, Nggak tidak menghargai orang siapapun itu, kamu akan punya daya pikat yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi kamu pintar, apa yang ditanyakan kamu bisa menjawab, nyambung. Ya, ini dikhususkan untuk zodiak yang sedang mencari pasangan. Nah, Ki. Ya, ingat, bukan hanya bule yang bisa mengangkat derajat kalian, orang lokal pun juga. Ada banyak juga ya Ki ya. Makanya toh kira untuk yang mencari pasangan ini tadi lah ya, salinglah menghargai. Harapan kamu kan mendapatkan pasangan yang baik. Yo introspeksi, mengaca di depan kaca, kalian sudah baik atau belum. Betul. Kalau kalian aja tidak pernah menghargai, kemudian alay, sosokan dan lain sebagainya, bagaimana akan mendapatkan jodoh yang baik? Ya, betul. Sama seperti kalau kalian order di admin 1, admin 2, ini kan Mas Jauh selalu ingatkan jangan sampai ada energi sombong, jangan sampai ada energi egois, tidak menghargai, dan wajib dan harus sabar. Karena pengisian medianya Ki Macan ini admin tidak bisa kapan harus dikirimnya. Kalau sudah masuk di admin, admin akan memasukkan di antrian. Kalau sudah di antrian, semuanya tergantung dari Ki Macan dan juga pihak packing. Yang pasti kalau sudah dikirim, nanti admin akan memberitahu untuk nomor resinya kepada kalian semuanya. Iya, jadi pengisiannya beda pengisian saya dengan pengisian tetangga sebelah ya. Betul. Kalau pengisian tetangga sebelah, hari ini kalian pesan, Bisa besok sudah bisa dikirim. Satu hal, mungkin pesanannya cuma 1-2. Betul. Mungkin itu bisa saya. Kalau pesanan cuma 1-2, malam ini saya isi, besok saya dikirim. Tapi pemesannya sangat padat sekali, yang admin 1, admin 2, admin 3 yang sudah buatkan jadwal, dan pada saat pengisian ya saya 1 per 1 ngisinya. Betul. Saya lihat ini namanya sekian, tanggal lahirnya sekian, saya terawang dulu 1 per 1. Oh, permasalahannya seperti ini, doanya harus seperti ini. Dan saya lihat lagi, oh permasalahannya seperti ini, 1 per 1. Ya, jadi saya tidak mau mengisi asal, karena orang yang memesan di sana cari duitnya ada beberapa yang susah, mereka menabung. Jadi saya harus semaksimal mungkin. Jadi tolong sabar untuk pengisiannya dan pengirimannya. Betul sekali. Kudu sabar ya Reyo, dan menghargailah. Hanya di pintu misteri, walaupun kalian punya uang, order ke admin 1, admin 2 pasti diajarin untuk menghargai ya, harus salam. Ya, karena admin pun juga mengirimkan resi ke kalian, pasti juga akan salam. Selamat malam untuk nomor resinya. Seperti itulah, belajarlah saling menghargai. Kalau kita sudah membiasakan menghargai, pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan nantinya. Ya, sebenarnya Tuhan itu memberikan berkat dan memberikan keberuntungan dan rezeki di orang yang tepat. Ya, di orang yang tepat, yaitu mereka punya tingkat kesabaran. Oh, sabar, betul. Ya, dan mereka tidak merendahkan orang lain, dan juga mereka jujur, ya, dan tidak egois. Betul. Dan tidak emosian. 4 dari ini semua media sudah tepat untuk dimasukkan rezeki. Alhamdulillah. Itu loh maksudnya. Gitu ya Ki ya. Waduh, baik nih Ki Macan, ini kan ada si 5 zodiak ngoten nggih. Ya. Kalau untuk sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Ki? Ya. Ada 3 karakter yang saya lihat dari kartu orakel ini. Yang pertama, mereka mempunyai sifat karakter yang tenang. Tenang. Ya, yang kedua di sini low profile. Oh, itu tadi nggih. Yang ketiga di sini sabar. Waduh. Sabar ini sangat luar biasa sekali dari karakter yang lainnya, karena orang yang sabar itu sedikit sekali di dunia ini, sama dengan orang-orang yang jujur. Gitu ya Ki ya. Namun kembali lagi Mas Jawir berharap bahwa kakak-kakak semua para penonton di Pintu Misteri menjadi orang yang langka, orang yang sabar, orang yang jujur ngaten ya Ki ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga orang yang tidak mudah tersesat oleh aliran satanik yang panasan kemarin rencananya nggak berhasil. Kasihan deh lo tuh lo ya. Negara Indonesia itu kita harus bersyukur karena
adanya para leluhur-leluhur yang mau membantu menjaga, adanya sebuah cerita. Kenapa adanya cerita? Itu pasti ada sebuah kebenarannya. Betul. Ya, kita harus bersyukur bahwa negara Indonesia itu ada para raja-raja yang moksa dan lain sebagainya, yang dimana mereka itu tetap peduli pada negara Republik Indonesia loh, Rek, ya. Makanya kamu si satanik jangan macam-macam kalau di Indonesia. Mungkin beberapa memang diloloskan karena ya memang sebagai contoh, harus untuk penyeimbang alam semesta. Tapi kalau kamu si satanik sudah kelewatan batas, para leluhur Indonesia tidak akan tinggal diam. Ya, kamu ada 1.000, 2.000 dikeluarkan, kamu ada 5.000, 10.000 dikeluarkan untuk negara Republik Indonesia. Betul. Apalagi untuk negara Indonesia yang menuju negara maju, Indonesia emas, NKRI, harga mati. Ngaten ya Ki ya. Ya. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk para penonton Ipun Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan merasa paling menyedihkan. Masih banyak orang yang tak seberuntung kamu. Tinggal bagaimana kamu pintar-pintar bersyukur. Masya Allah, ya pintar-pintarlah bersyukur. Karena kalau kita bisa bersyukur, akan selalu ada hal yang bisa kita bandingkan di bawah kita, agar kita itu tetap menjadi pribadi yang bersyukur. Ya. Leres nggih? Betul. Matur nuwun nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jalir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.